Selamat malam, salam berkah kebajikan untuk teman-teman semuanya. Kali ini setelah sekian lama saya kembali membuat sebuah video. Membuat video ini, pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa hal terpenting dalam kehidupan ini adalah kesehatan. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat mengejar segala impian dan keinginan kita. Namun sebaliknya, dengan tubuh yang sakit, semua yang kita miliki terasa tidak berarti. Harta benda kita tidak bisa nikmati, kita tidak bisa mengejar apa yang kita inginkan, kita kehilangan kebahagiaan, kedamaian, dan tentu saja kita dipenuhi perasaan risau, perasaan tidak nyaman, seperti itu. Membahas tentang kesehatan, dari pengalaman saya pribadi dengan salah satu keluarga saya yang terkena kanker. Jadi dalam video ini saya ingin menyampaikan bagaimana sebaiknya pola hidup dan penanganan terhadap penyakit-penyakit berbahaya, terutama kanker, diabetes, dan penyakit kolesterol, jantung, seperti itu. Pertama-tama kita harus memahami apa itu kanker. Kanker adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel yang tidak normal, tidak lazim dalam tubuh. Akibat faktor usia, genetik, pola hidup, kondisi kesehatan, ataupun lingkungan. Jadi kanker itu disebabkan berbagai faktor, dan terutama kebanyakan ya dari genetik dan pola hidup, seperti itu. Pada dasarnya tubuh manusia dapat menangani perubahan sel dalam tubuh, mutasi sel yang tidak normal dalam tubuh dengan sistem imun. Jadi sistem imun kita melawan mutasi sel dalam tubuh kita. Namun, ketika sistem imun tubuh kita rendah, serta perubahan atau mutasi sel yang luar biasa, sehingga sistem imun tubuh kita tidak mampu menangani atau membunuh sel kanker itu. Akibatnya, sel itu bermutasi dengan cepat menjadi sel-sel yang berbahaya, sel-sel yang abnormal. Jadi pada dasarnya kanker bisa ditangani dengan mengkonsumsi makanan-makanan zat antioksidan tinggi, meningkatkan imun tubuh, berolahraga. Menurut pengalaman yang saya jalani dalam pengobatan kanker, beberapa pasien ya, penting untuk menjaga mental juga. Karena apa? Karena sistem imun tubuh itu sangat terpengaruh oleh mental pikiran kita. Ketika mental kita rendah, kerisauan, kecemasan, ketakutan, sistem imun tubuh kita juga ikut terpengaruh. Sistem imun kita juga menjadi rendah, seperti itu. Dalam pengobatan Chinese medicine atau pengobatan Tiongkok kuno ya, pengobatan kanker biasanya digunakan dengan cara racun dilawan racun dengan beberapa ramuan ya, seperti paihua, susu cau, kalajengking, dan lain-lainnya. Namun tetap saja jika sel kanker itu dibunuh, biasanya dia akan kembali bermutasi, sel-sel lainnya akan bermutasi menjadi sel kanker. Sel-sel abnormal itu akan tetap kembali bermutasi menjadi sel kanker, dan penyakit kanker itu akan kembali. Jadi setelah Anda melakukan pengobatan secara seksama untuk membunuh sel kanker tersebut dengan berbagai cara, misalnya kemoterapi dan lain-lainnya, atau pengobatan konsumsi obat yang dapat
menghalau atau membunuh sel kanker, Anda harus juga menjaga pola hidup, menjaga mental pikiran dan pola hidup Anda. Pertama ya, konsumsilah makanan sehat yang tidak terkontaminasi oleh zat-zat yang tidak baik, zat-zat yang polutan, zat-zat yang menyebabkan berkembangnya kanker. Seperti contohnya kurangilah makanan-makanan yang manis, kurangilah daging-daging olahan, kurangilah makanan-makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, zat omega 6 yang tinggi, seperti itu. Selanjutnya yang juga dapat dicoba dipraktekkan adalah dengan melakukan olah pernapasan, meditasi untuk meningkatkan sistem ketahanan tubuh kita, olahraga, meditasi untuk memperkuat mental kita, membuat jiwa pikiran kita tenang, mental kita kuat, sehingga dengan otomatis tubuh kita akan melawan sel kanker tersebut. Jadi sebenarnya ya, dalam banyak literatur, penyebab banyak penyakit itu berasal dari zat gula. Diabetes, serangan jantung, kanker, tumor. Karena apa? Sel-sel yang tidak baik, abnormal, atau tubuh kita sendiri sebenarnya tidak mentolerir zat gula yang berlebihan dalam tubuh. Jadi untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan, perlu kita mengkonsumsi zat gula dalam takaran yang semestinya, tidak berlebihan. Dan bila kita sudah terserang penyakit tertentu yang berhubungan dengan zat gula darah, seperti kanker, diabetes, kita harus benar-benar berpantang mengkonsumsi zat gula. Namun juga perlu diingat, kekurangan zat gula itu akan membuat tubuh kita lemas, tidak berenergi, tidak bersemangat. Karena gula adalah sumber energi, sukrosa, glukosa adalah sumber energi tubuh kita yang cukup penting, sumber energi. Dan juga zat gula itu baik untuk apa? Untuk pemulihan luka luar atau luka dalam di tubuh. Jadi dalam proses pengentalan darah itu perlu zat gula, atau penyembuhan luka itu perlu zat gula. Dalam literatur pengobatan Tiongkok kuno juga disebutkan, misalnya orang yang jatuh atau kena luka dalam, kena pukulan atau senjata tajam, pengobatan pertama kasih saja dulu air gula, diminumkan dia air gula untuk apa? Untuk pencegahan agar luka dalam memar di dalam tubuhnya, luka di luar maupun dalam tubuhnya semakin parah, seperti itu ya. Namun kelebihan zat gula sangat-sangat berbahaya. Jadi dalam literatur pengobatan Chinese medicine, semua harus seimbang. Apapun itu yang kita konsumsi, kehidupan sehari-hari kita, bisa rutinitas ya. Misalnya contohnya, kalau kita bekerja terlalu berlebihan, itu juga tidak baik untuk kesehatan kita. Contoh lainnya, bila kita terlalu banyak duduk, itu juga tidak baik untuk pinggang, tulang belakang kita, seperti itu. Terlalu banyak berdiri tidak baik untuk persendian kita. Jadi kehidupan ini harus kita atur seimbang. Seimbang dalam arti kata, ketika suatu bagian tubuh kita tidak berjalan dengan baik, misalnya ginjal kita tidak berjalan baik, apa yang harus kita hindari? Makanan seperti apa? Contohnya seperti itu. Dan juga dalam konsumsi nutrisi, obat-obat herbal juga harus berhati-hati. Kenapa? Berlebihan juga tidak baik untuk tubuh. Contohnya misalnya kita mensuplemen tubuh kita dengan herbal-herbal bersifat panas, mengalirkan aliran darah. Jika terlalu berlebihan,
juga akan mengganggu metabolisme tubuh kita. Karena dalam prinsip pengobatan Tiongkok, yin dan yang harus seimbang. Panas, dingin, kelima rasa. Jadi kelima rasa itu juga harus seimbang. Dalam pengobatan yang saya pelajari, yang saya praktekkan, misalnya pada orang lanjut usia ya, konsumsilah zat-zat atau herbal-herbal yang banyak mengandung zat antioksidan seperti goji berry, hongcao, misalnya lagi lingzi, renseng, seperti itu. Dan dalam pengobatan yang saya pelajari lagi bahwa kondisi mental adalah salah satu yang paling penting. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita, mental kita secara langsung mempengaruhi kondisi fisik kita. Jika pikiran kita kacau, stres, depresi, itu akan mengganggu metabolisme tubuh kita. Dalam kehidupan sehari-hari, usahakanlah kita menikmati kehidupan ini. Sebenarnya kehidupan ini singkat ya. Jadi apalah yang lebih penting dari kesehatan dan kebahagiaan? Mungkin Anda berpikir mendapat kekayaan Anda akan bahagia? Belum tentu. Jika Anda terikat, terpasung oleh kekayaan itu, keserakahan Anda sehingga Anda merasa terbebani oleh kondisi Anda, itu sama saja Anda menyakiti tubuh Anda, pikiran Anda, jiwa Anda. Jadi kondisi itu diciptakan oleh pikiran, bukan diciptakan oleh hal di luar kita. Kondisi batin pikiran kita itu berasal dari pikiran kita. Jiwa kita ini terpengaruh langsung oleh pikiran kita. Kondisi kesehatan kita, fisik kita juga begitu. Mungkin kita mengejar berbagai cita-cita kita, keinginan kita, ambisi kita, lalu kita mengorbankan kesehatan dan kebahagiaan kita. Ketika Anda kehilangan kesehatan dan kebahagiaan Anda, kehilangan orang-orang yang sangat penting untuk Anda menyadari bahwa apa yang Anda kejar itu tidak sebanding dengan harga yang harus Anda bayarkan. Tentu saja semua orang harus berusaha memperjuangkan cita-cita untuk mendapatkan, mengejar keinginannya, untuk membahagiakan orang di sekitarnya. Itu sesuatu hal yang alami, sesuatu hal yang wajar. Tapi juga harus diikuti apa? Pengendalian diri atas keserakahan kita. Ketika kita dilingkupi oleh keserakahan, kita tidak bisa melihat sesuatu dengan jernih, tidak bisa melihat tujuan utama kita yang sebenarnya dari awalnya. Tujuan sebenarnya kita mencari bisa harta benda adalah kebahagiaan. Betul tidak? Membahagiakan orang-orang yang kita sayangi. Berbuat hal-hal yang baik untuk orang-orang yang kita sayangi, untuk diri kita, untuk lingkungan kita, misalnya seperti itu. Tapi ketika kita serakah, kita hanya memikirkan diri kita sendiri, egois, tidak pernah merasa cukup, hanya ingin mencukupi egoisme dalam diri kita. Tapi secara tidak langsung kita menyakiti tubuh kita dan hal di sekitar kita. Tubuh, pikiran kita, dan hal di sekitar kita. Jadi secara garis besar bahwa saya berani menyampaikan dengan tegas bahwa dalam hidup ini hanya dua hal yang paling penting: kebahagiaan dan kesehatan. Bagaimana mencapainya? Dalam mencapainya ya kita bisa menggunakan berbagai jalan, cara. Mencapai kebahagiaan bagaimana? Kita harus menjaga pikiran, hati kita tenang, damai, dan penuh rasa syukur. Selanjutnya, bagaimana kita mencapai kesehatan?
Tentu saja kita tidak bisa menjamin, kita tidak bisa mengetahui sampai kapan kita hidup ini, berapa umur kita. Tapi setidaknya dengan menjaga kesehatan kita bisa hidup lebih berkualitas, tubuh kita bisa segar, kita melakukan hal-hal yang kita inginkan dengan baik. Bila pun kita sakit ataupun nasib ataupun genetik kita memang ada penyakit tertentu akhirnya kita sakit, setidaknya tubuh kita yang terjaga ini, pola hidup yang menjaga tubuh kita ini, pola konsumsi yang menjaga tubuh kita ini akan bisa sedikit banyak membantu tubuh kita melawan penyakit yang memang pada dasarnya telah ada dalam tubuh kita, ada dalam gen DNA kita. Seorang penderita diabetes akan melahirkan anak yang cenderung memiliki persentase yang lebih tinggi untuk menderita diabetes. Tapi jika anak tersebut menjaga pola hidupnya, menjaga kondisi lingkungan hidupnya, pikiran dan jiwanya, pola makannya, setidaknya persentase dia untuk mengidap penyakit diabetes itu sangat-sangat kecil. Jadi bisa mendapatkan kehidupan yang bermutu, dengan kebahagiaan, dengan kesehatan. Kita bisa mensyukuri hidup ini sebagai sebuah karunia, menjalaninya dengan penuh berkah bersama orang-orang kita sayangi, melakukan hal-hal yang positif untuk lingkungan kita, untuk orang-orang yang kita sayangi. Kebahagiaan itu sederhana, kebahagiaan itu dalam diri kita, pikiran hati kita. Namun tidak mudah kita untuk dapat menempatkan jiwa pikiran kita dalam kondisi kebahagiaan, rasa syukur, rasa damai tersebut. Itu perlu pengendalian diri yang benar-benar kita lakukan dengan sepenuh hati. Sekian video kita malam ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam berkah kebajikan. Selamat malam.